Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 359, menghina dan mempermalukan Chris. Ketika Jordan melihat Chris, dia tahu itu pasti bukan suatu kebetulan bahwa Lauren dan Chloe ada di pusat perbelanjaan. Meskipun mall itu penuh dengan toko-toko bermerek mewah, ada banyak mall kelas atas lainnya di DC, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di sini. Ia menduga Chris pasti tahu bahwa Jordan bekerja di sana sebagai petugas keamanan dan karenanya, sengaja pergi ke sana untuk menyaksikan Jordan mempermalukan dirinya sendiri. Sialan. Sepertinya Brett Howard bukan satu-satunya yang mengikutiku, tapi Chris Heng juga mengirim seseorang untuk membuntutiku. Jordan merasa gelisah karena ia benci perasaan dibuntuti. Karena ia dibuntuti oleh seseorang, ia tidak akan bisa menyelidiki keberadaan Victoria. Ketika Chloe melihat Jordan, dia berseru kegirangan, "Ayah, ayah terlihat sangat tampan dengan pakaian ini." Seorang gadis kecil yang baru berusia 3 tahun jelas tidak tahu banyak tentang perbedaan status antar manusia. Ia hanya merasa bahwa Jordan tampak sangat anggun dalam seragamnya, yang sangat berbeda dari orang-orang biasa. Namun, Chris tersenyum dan berkata, "Chloe, ayahmu mengenakan seragam petugas keamanan." Chloe menatap Jordan dengan mata terbuka lebar dan ekspresi kagum di wajahnya. "Wah, apa itu petugas keamanan? Keren sekali. Aku ingin menjadi petugas keamanan saat aku besar nanti." Chris buru-buru menoleh dan menjelaskan, seorang petugas keamanan adalah orang yang sangat rendah. Chris. Sebelum Chris sempat menyelesaikan kalimatnya, Lauren menghentikannya. Ia menyela, "Chloe masih muda, dan aku tidak ingin kau mengenalkannya pada hierarki sosial di usianya yang masih muda." Namun, Lauren menjelaskan kepada Chloe, petugas keamanan adalah profesi yang sangat terhormat. Ayah di sini untuk memeriksa apakah kita punya izin masuk. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan kita masuk. Chloe mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kita punya satu?" Lauren dan Chloe keduanya menatap Chris. Jordan juga melirik Chris dan berkata, "Silakan tunjukkan kartu member, High Plus Pay Gold Anda atau bukti pembelian. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan memarkir mobil Anda di sini." Chris tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Jordan, tiba-tiba aku merasa seperti tokoh utama sebuah novel dan kau adalah penjahat besarnya. Kau sengaja mempersulitku dan menolakku masuk, jadi aku akan mengeluarkan kartu member, High Plus Pay emasku dan mempermalukanmu. Aku sangat familiar dengan adegan ini. Hahaha. Kenapa saya tidak punya kartu member, High Plus Pay Gold? Lihat saya, berandal." Chris mengeluarkan kartu Gold Members, High Plus Pay Mall JFS dari dompetnya dan melemparkannya keluar mobil di Jordan. Memukul. Kartu emas itu mengenai tubuh Jordan dan kemudian jatuh ke tanah. Chris mendengus dingin. Dia sengaja mempermalukan Jordan karena dia ingin Jordan membungkuk dan mengambilnya untuknya. Di sisi lain, Jordan malah membungkuk untuk mengambil kartu itu. Namun, Jordan tidak mengambil kartu member High Plus Pay Gold, melainkan kartu konsultasi rumah sakit. Jordan melihat kartu itu dan membacakannya dengan suara keras, "Rumah sakit DC, kartu konsultasi untuk infertilitas." "Tuan, apakah Anda salah mengambil kartu?" "Apa?" Chris tercengang. Dia ingat bahwa kartu yang dia lemparkan adalah kartu member, High Plus Pay Gold dari Mall JFS. Chris tidak membuang kartu yang salah dari mobil, tetapi Jordan menukarnya saat ia mengambilnya. Seorang pelanggan telah membuang kartu itu ketika dia datang tadi. Jordan tidak sempat membuang kartu itu ke tempat sampah dan malah menaruhnya di sakunya. Ia tidak menyangka kartu itu akan berguna saat ini. Jordan berinisiatif untuk memberikan kartu itu kepada Chris dan berkata, "Rumah sakit itu memang memiliki perawatan kesuburan terbaik untuk pria impoten. Kamu sudah menjalani perawatannya." Chris menjadi marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik melirik Lauren, yang menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Chris menafsirkan tindakannya sebagai ungkapan kekecewaannya terhadapnya. Chris buru-buru menjelaskan, "Lauren, bajingan ini menjebakku. Aku tidak sakit. Aku tidak pernah pergi ke klinik kesuburan. Aku sehat-sehat saja. Kartu konsultasi ini pasti milik Jordan. Dia pasti orang yang mandul." Jordan mencibir, "Apa kau bercanda? Jika aku mandul, dari mana Chloe berasal? Kami sudah melakukan tes paternitas." "Hah, Chris, ku dengar kau pernah menikah, tapi tak pernah punya anak. Tentunya mantan istrimu tidak menceraikanmu karena kau tak bisa melahirkan." Chris langsung marah. "Omong kosong. Dia jelas ingin menceraikanku karena aku memukulnya." Jordan berkata, "Oh, Chris Heng, kamu memukul seorang wanita. Anggap saja kamu seorang pria. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga?" Jordan telah membuat Chris mengakuinya sendiri sehingga Lauren dapat melihat dengan jelas orang macam apa dia dan dengan demikian, mempertimbangkan dengan matang apakah akan menikah dengannya. "Kau, bajingan." Chris sangat marah.
Ia keluar dari mobil dan menunjuk Jordan. Kau pasti telah menukar kartu member, High Plus P emasku saat kau mengambilnya dari tanah tadi. Kartu member, High Plus P emasku pasti ada padamu. Aku ingin menggeledahmu. Jordan bertanya, bagaimana kalau bukan bersamaku? Chris berkata, tentu saja. Jordan berkata, baiklah, silakan saja dan cari aku. Jika kartu member, High Plus P emas itu tidak ada padaku, kamu harus berlutut untuk meminta maaf padaku dan kemudian pergi ke mobilmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chris langsung menggeledah Jordan, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun kecuali uang tunai $200, beberapa obat yang sering dibawa Jordan, dan barang-barang lainnya. Tidak ada kartu member, High Plus P Gold sama sekali. Saat itu, Lauren dan Chloe juga sudah keluar dari mobil. Ada dua mobil lagi di belakang mobil Chris yang terus-menerus membunyikan klakson ke arah mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Bisakah kau cepat? Minggir. Ini mobil Cadillac keluaran tahun 1956. Transmisinya manual. Aku tidak tahu cara berhenti di lereng. Kalau mobil itu tergelincir ke bawah dan menabrak mobil lain, aku akan meminta ganti rugi. Melihat hal ini, Lauren berkata kepada Chris, Chris, kenapa kamu tidak parkir di tempat parkir bawah tanah saja? Chloe dan aku akan pergi ke mall untuk menunggumu. Meskipun keluarga Chris berkuasa, hal itu hanya berlaku di DC. Umumnya, mereka tidak ingin membuat masalah, terutama karena mereka yang dapat memarkir mobil mereka di lantai 3 semuanya kaya dan tidak bisa dianggap remeh. Bagus, Jordan, kamu benar-benar berani. Chris menunjuk Jordan dan tidak punya pilihan selain kembali ke mobilnya. Jordan Stele, jangan berpikir kau bisa melawanku hanya karena kau bisa memasak beberapa hidangan dan melakukan beberapa trik sulap. Sekarang kau orang yang tidak punya uang dan masa depan kita masih panjang. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Chris melaju ke bawah, menampik dan kesal. Tak lama kemudian, sang manajer tiba-tiba bergegas menghampiri dan berjalan lurus ke arah Jordan. Ada apa? Kudengar ada kemacetan lalu lintas di sini. Jordan menjelaskan, oh, sekarang sudah tidak apa-apa. Ada seorang pelanggan yang datang tanpa kartu member, High Plus P Gold. Dia sempat singgah di sini sebentar, tetapi masalahnya sudah selesai. Oh, baguslah kalau tidak apa-apa. Tepat saat manajer hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Jordan berdiri di samping seorang wanita dan putrinya. Wanita itu cantik dan putrinya menggemaskan. Ayah, siapa dia? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Jordan menjawab, atasanku. Ketika manajer itu mendengar gadis itu memanggil Jordan dengan sebutan, Daddy, dia langsung terkejut. Dia menunjuk gadis itu dan bertanya, apakah dia putrimu? Jordan mengangguk. Manajer itu menunjuk Lauren lagi. Wanita itu. Chloe berinisiatif menjawab, dia ibuku. Manajer itu tercengang ketika mengetahui bahwa petugas keamanan yang baru direkrut itu adalah ayah dan suami dari seorang gadis kecil yang lucu dan seorang wanita yang cantik jelita. Apakah mereka berdua adalah pasangan suami istri? Kau, dia, kalian. Manajer itu benar-benar tergagap saat itu karena dia tidak percaya bahwa seorang petugas keamanan yang perlu meminjam uang sebesar $200 akan memiliki istri yang begitu cantik.